ada satu masa di mana Islam menjadi peradaban yang paling maju, bahkan mengalahkan Eropa. Di masa itu, ilmuwan Islam mempengaruhi setiap aspek dalam kehidupan manusia, seperti matematika, astronomi, dan juga kesehatan. Namun sayangnya, masa ini harus berakhir dengan tragis. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Adinda Asna Kamila dengan NIM 301250026, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, mahasiswa semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa keemasan Islam atau yang sering disebut juga dengan Islam Golden Age. Islam Golden Age yaitu masa ketika dunia Islam mengalami kemajuan besar di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, kedokteran, seni, dan budaya. Masa ini berlangsung dari abad ke-8 sampai ke-13 Masehi. Periode emas ini dimulai pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, seorang pemimpin dari kekhalifahan Abbasiyah. Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga yang menggantikan setelah Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu, Harun al-Rasyid berhasil membangun salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah Islam dengan menjadikan kota Baghdad di Irak sebagai pusat kepemimpinan Abbasiyah. Di kota Baghdad inilah Al-Rasyid mendirikan Baitul Hikmah, yaitu sebuah perpustakaan yang sangat besar yang menampung banyak sekali buku pengetahuan dari seluruh dunia, yang kemudian menjadikan Baitul Hikmah sering menjadi pusat berkumpulnya para ilmuwan dari berbagai latar belakang. Jumlah orang yang datang meningkat pesat saat kepemimpinan diambil alih oleh putra Al-Rasyid sendiri, yaitu Al-Ma'mun. Al-Ma'mun merenovasi Baitul Hikmah dan mensponsori produksi pengetahuan secara besar-besaran. Beliau memprakarsai gerakan penerjemahan buku-buku asing, dan ia merekrut seluruh ulama dan ilmuwan dari semua agama dan latar belakang untuk menerjemahkan semua karya dan temuan dunia ke dalam bahasa Arab. Proyek-proyek penerjemahan pertama kali mengambil teks dari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis dan menambahkan terjemahan ke berbagai bahasa untuk menyebarkan Islam ke seluruh kekhalifahan dan juga nantinya ke seluruh dunia. Dan setelah itu, mereka mulai menerjemahkan karya-karya klasik Yunani, teks-teks Persia, India, Cina, Mesir, dan Bizantium. Semuanya dikumpulkan di kota Baghdad, kemudian diterjemahkan agar orang Arab dapat membacanya. Beliau tidak hanya membangun Baitul Hikmah saja. Pada masa ini, banyak dibangun fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, masjid, dan perpustakaan umum. Selain karya yang dihasilkan di era ini, tentunya ada ilmuwan-ilmuwan hebat yang ikut muncul pada era ini. Beberapa ilmuwan diantaranya yaitu yang pertama yaitu ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi, yaitu seorang matematikawan yang memperkenalkan angka-angka dalam perhitungan sebagai ganti alfabeta, dan dia pula orang pertama yang membicarakan aljabar secara sistematis. Kemudian yang kedua ada Abu Bakar al-Razi. Beliau sangat berbakat dalam hal kesehatan dan ilmu dokter. Bahkan beliau dijuluki sebagai dokternya dokter. Beliau sendiri adalah seorang alkemis yang terkenal pada masa itu. Dengan keahliannya dalam meracik zat, membuatnya lihai dalam meracik obat. Beliau juga menjadi orang pertama yang mengklasifikasikan mineral ke dalam 6 kategori dan menemukan bahan kimia seperti minyak tanah dan alkohol. Beliau telah menulis lebih dari 200 buku dan hampir setengahnya adalah buku kedokteran.
Karya beliau yang terkenal yaitu kitab Al-Jadari wa Al-Hasbah yang membahas tentang cacar dan campak. Lalu yang ketiga ada Al-Kindi. Beliau dikenal sebagai seorang filsuf pertama dalam dunia Islam yang berusaha memadukan filsafat Yunani, khususnya Aristoteles dan Plato, dengan ajaran Islam. Lalu yang keempat ada Al-Battani. Beliau adalah seorang matematikawan, astronom, dan astrolog yang memperkenalkan beberapa hubungan trigonometri yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Beliau juga membuat katalog 486 bintang dan menghitung 1 tahun menjadi 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Dan masih banyak lagi ilmuwan-ilmuwan yang ada pada masa ini. Lantas, apa yang membuat zaman keemasan ini berakhir? Ada banyak faktor yang menyebabkan kemunduran inovasi pada saat itu, yaitu salah satunya serangan Mongol. Setelah Genghis Khan mendirikan dinasti yang kuat di bangsa Mongol, pada 1206 Masehi, Kekaisaran Mongol kemudian melakukan penaklukan di berbagai wilayah Eurasia, termasuk sebagian besar kekhalifahan Islam. Pada 1258 Masehi, putra Genghis Khan yaitu Hulagu Khan merebut dan menghancurkan Baghdad. Ia membakar perpustakaan Baitul Hikmah dan semua karya tulis di sana. Dan karena tidak sempat disalin dan diselamatkan, akhirnya peradaban harus merelakan itu semua. Dan dari situlah masa keemasan ini berakhir. Walaupun masa ini telah berakhir, namun warisan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam tetap hidup hingga kini. Masa kejayaan Islam mengajarkan kita bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban terjadi ketika perbedaan dipandang sebagai kekuatan, kolaborasi lintas budaya, dan disiplin ilmu memungkinkan peradaban ini menjadi yang terdepan.